Jadi di minggu ini kita akan membahas soal analisis daya dukung dan daya tampung dengan salah satu pendekatannya adalah yang spatially explicit atau yang bisa dipetakan lah kurang lebih gitu. Kenapa harus bisa dipetakan? Karena kita bermain dengan lahan land use yang secara realistis gitu ya, realitanya itu dia memang merupakan gambaran muka bumi gitu kan dengan berbagai fungsinya dan juga tutupannya, ada line cover, line use-nya, dan peta atau visualisasi menggunakan peta itu menjadi salah satu alat, sehingga analisisnya pun juga harus dengan yang secara spasial eksplisit, yaitu dengan peta-peta, sehingga nanti akan sangat dibantu oleh GIS gitu ya. Itu prinsip pertama dari teknik analisis daya dukung dan daya tampung untuk guna lahan. Ya, walaupun ada teknik analisis daya dukung dan daya tampung yang tidak menggunakan peta. Ya, yang tidak menggunakan peta ada biasanya menggunakan tabel ya, perhitungan-perhitungan, kadang disebut perhitungan neraca, plus minus gitu ya, supply demand. eh, Supply itu apa? Supply apa sih bahasa Indonesia ya? Penawaran, Apa? penawaran. Penawaran. Yang kata lainnya ya yang menyediakan lah ya, penyediaan ya, supply and demand. Demand itu permintaan atau kebutuhan gitu ya, penyediaan dan kebutuhan gitu. Atau penawaran dan permintaan juga bisa. Jadi gambarannya sumber dayanya ada atau surplus atau defisit. Nah, itu nanti biasanya pakai tabel. Nanti kita akan lihat dua-duanya di sini, tapi kita akan fokus ke yang spasial eksplisit lebih utamanya, bisa teman-teman nanti gunakan dalam studio ya, baik di studio yang ini atau di studio nanti studio wilayah di semester 5. Tapi nanti di semester 5 kita akan ulang lagi materinya karena konteks kawasannya, konteks areanya kan agak sedikit berbeda. Oke, di materi hari ini kita akan lihat apa sih daya dukung dan daya tampung, definisinya, tujuannya, kemudian kedudukannya dan juga mekanisme atau cara-caranya seperti apa. Berdasarkan mandat UU Tata Ruang nomor 26 tahun 2007, memang bisa dibilang daya dukung dan daya tampung ini jadi hal yang wajib ya, wajib dilakukan, dan bahkan gitu setahun, kurang lebih 10 tahun setelahnya, dalam penyusunan RT RW itu harus dilengkapi kajian lingkungan hidup strategis. Ya, jadi di dalam penyusunan RT RW-nya sendiri, KLHS, daya dukung daya tampung harus dilakukan. Bahkan ada pendamping, dokumen analisis pendamping namanya kajian lingkungan hidup strategis atau disingkat KLHS, atau kalau teman-teman mau cari literatur bahasa Inggrisnya namanya Strategic Environmental Assessment, ya, Strategic Environmental Assessment. Itu juga di dalamnya salah satu komponen analisis wajibnya itu adalah menghitung daya dukung dan daya tampung gitu. Sehingga payung hukum dari daya dukung daya tampung ini memang jadi satu kewajiban, jadi satu mandat yang harus dikuasai oleh planner ya. Dia menjadi satu skill, menjadi satu kemampuan yang wajib dikuasai oleh planner, baik itu planner yang nyusun RT RW, planner yang punya kemampuan di bidang lingkungan hidup dan mereka menyusun KLHS, dan kegiatan-kegiatan lain biasanya akan selalu diminta daya dukung dan juga daya tampung. Lalu kita coba lihat definisinya daya dukung dan daya tampung itu apa. Ini ada dua dikotomi ya, dua pembagian terkait dengan daya dukung ataupun daya tampung.
Yang sebelah kiri kadang disebut supportive capacity, ya. Yang sebelah kanan disebut assimilative capacity. Keduanya gitu kemudian masuk ke dalam satu istilah namanya carrying capacity. Nah, ini bahasa ininya agak gimana ya? Istilah-istilahnya mungkin agak rancu ya, antara yang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Inggris itu mereka cuma menggunakan kata-kata carrying capacity untuk menjelaskan istilah daya daya dukung lingkungan hidup. Tapi kemudian dibagi menjadi suportif sama asimilatif. Sedangkan di bahasa Indonesia, di Indonesia kita nyebutnya daya dukung dan juga daya tampung. Yang sebenarnya itu refer to suportif dan asimilatif. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di bagian bawah ini, nah, ini daya dukung dan juga daya tampung. Ya, bedanya di mana daya dukung dan daya tampung? Gampangnya daya dukung itu bicara soal kuantitas. Ya, kalau di bagian ini ada ngomongin soal kapasitas penyediaan sumber daya alam atau supply, ya, supply dan juga demand pastinya. Supply-nya lebih besar dari demand-nya atau jangan-jangan supply-nya lebih kecil dari demand-nya, artinya ada defisit gitu. Jadi kita bicara soal kuantitas atau quantity di daya dukung. Di daya tampung, kita bicara soal quality atau kualitas. Ya, nanti ada bahasa lain yang sering akan teman-teman temukan, baku mutu. Mutu sinonimnya apa? Kualitas, ya. Jadi sebenarnya sama aja nih, ada yang nyebutnya baku mutu, ada yang menyebutnya kualitas. Nanti baku mutu ini bicara soal standar. Jadi dia tidak boleh di bawah atau tidak boleh di atas gitu ya. Jadi standarnya harus di angka sekian gitu. Kalau kalau bicara kualitas akan seperti itu. Kalau bicara neraca supply demand, standarnya yang mana? Standarnya ya keseimbangan ini, keseimbangan supply demandnya. Kalau ada 100 penduduk butuh air minum, ya berarti supply-nya harus bisa menyediakan 100 air minum buat penduduk. Kalau kualitasnya airnya pH-nya nggak boleh 5, nggak boleh asam gitu. Berarti kita bicara soal kualitas airnya, pH-nya. Karena mau mau kuantitasnya, Elvira, tolong di mute. Maaf, Pak. Yang lain di mute ya. Oke, yang baku mutu kita bicara soal tadi ya kualitas, indikatornya ada banyak banget. Teman-teman bisa googling nanti indikator air, indikator tanah dan lain sebagainya. Pasti lebih dari satu. Tapi tadi ilustrasinya adalah saat kita bicara kualitas, pH-nya tidak boleh asam atau tidak boleh di angka 4 misalnya. Berarti pH-nya harus netral 7 misalnya. Karena mau supply-nya ini banyak ya, supply-nya ini banyak, kalau kualitasnya jelek sama aja nggak bisa kita minum. Kita punya air cukup menghidupi 1.000 orang, padahal jumlah penduduknya cuma 100 orang. Berarti air kita melimpah. Tapi kualitas airnya bikin orang mules, bikin orang diare. Bisa nggak diminum? Tetap tidak bisa diminum airnya. Begitupun dengan sisi kuantitas ya. Kita punya air kualitasnya bagus, pH-nya netral, jernih, tidak terasa, tidak berbau, mengandung mineral. Orang yang harus kita kasih minum 100. Tapi airnya cuman bisa memberikan 50 orang gitu. Cuman sanggup memberikan supply buat 50 orang. Berarti secara supply demand secara kuantitas tidak mendukung, tidak bisa membantu, tidak bisa mensupport gitu. Dan yang menjadi kritik dari definisi ini ya, kadang-kadang
di bagian sini kalau teman-teman secara kritis melihat masih ada pemahaman bahwa daya tampung itu adalah kemampuan, ya, kalau lihat yang sebelah kanan definisinya, kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang masuk ke dalamnya, terutama sebagai sisa dari proses kegiatan populasi. Artinya, ada pemahaman bahwa limbah, polusi, ya, limbah, sisa-sisa produksi itu pada kadar tertentu bisa dibuang ke alam, bisa dibuang ke lingkungan, karena lingkungan punya kemampuan untuk recycle, ya, kemampuan untuk regenerasi dan lain sebagainya. Water purification, water filtration, pollution reduction dan lain sebagainya. Teman-teman sudah belajar jasa ekosistem di semester 1 kan di LSD. Alam memang punya kemampuan itu. Tetapi kalau konteksnya kita mau lebih bertanggung jawab terhadap kegiatan produksi, baik itu produksi makanan, produksi apa, bahan bakar, kita bekerja menggunakan mobil, motor, kendaraan umum dan lain sebagainya. Sebenarnya lingkungan hidup itu berhak bahkan mendapatkan, bukan mendapatkan, berhak bahkan dia tidak menerima polusi-polusi tersebut gitu. Ya, jadi ini kritik terhadap definisi sementara saat ini yang masih dimiliki di dalam UU 32 nomor 2009 ini, bahwa ada konsep bagaimana buangan-buangan itu boleh dilakukan, boleh dibuang ke alam, asalkan alam mampu menerimanya dan juga meregenerasinya, sehingga disebut sebagai, di sini ditulisnya kapasitas tampung limbah, gitu ya. Tapi kenyataannya kalau limbahnya terakumulasi, gitu kan, kualitasnya pasti akan menurun. Itu artinya kita tidak berhak gitu, kita tidak boleh kemudian menggunakan konsep ini untuk membuang limbah, residu ke lingkungan dengan anggapan, dengan asumsi bahwa lingkungan tersebut akan mampu meregenerasi, akan mampu melakukan purifikasi, ya, apapun nama nama siklus alamiahnya, entah itu pemurnian, entah itu penyaringan dan lain sebagainya dari limbah-limbah yang kita produksi. Ini salah satu kritik kepada definisi dan juga konsep daya tampung yang saat ini kita anut, yang saat ini kita miliki di dalam undang-undang. Artinya nanti daya tampung itu cukup dilihat sebagai kualitas yang saat ini dimiliki, gitu ya, tanpa harus adanya tindakan pembuangan limbah ke alam dengan maksud agar limbah itu terjernihkan, termurnikan dari siklus alamiah, gitu. Jadi kemampuan kemampuan alam menerima limbah itu sudah harus kita hilangkan, gitu. Jadi kita bicaranya ya sudah kualitas saja. Artinya kalau kita bicara daya tampung, ya kualitasnya bagaimana, sesuai standar untuk konsumsi atau tidak, sesuai standar untuk dihirup atau tidak kalau udara. Kalau tidak, ya, kalau dia di bawah kualitas atau di bawah standar, berarti harus kita tingkatkan. Harus kita intervensi bagaimana kualitasnya bisa meningkat, atau bahasanya daya tampungnya itu kemudian kembali ke titik yang seimbang. Itu bicara yang daya tampung atau kualitas. Kalau yang daya dukung, eh, tampaknya sudah clear ya. Ini hanya bicara soal kuantitas, dia seimbang supply demand-nya atau tidak. Ada pertanyaan sampai sini? Perbedaannya cukup jelas ya. Satu kuantitas, satu bicara
kualitas. Pertanyaan silakan diskusi. Kita lanjutkan. Grafik ini sederhana saja, hanya memperlihatkan daya dukung dan daya tampung lewat grafik tentang bagaimana population growth, pertumbuhan populasi, kalau tidak diimbangi dengan intervensi teknologi, intervensi lingkungan hidup, political will yang baik, ya, berbagai macam faktor yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup itu kita maksimalkan, suatu saat kita akan melewati garis batas daya dukung dan daya tampung. Baik itu garis batas yang tadi ya kuantitas ataupun garis batas kualitas. Dan ini tampaknya sudah banyak terjadi. Ya, misalnya di Jogja, kualitas air sungai di Jogja itu kalau bisa kita bilang, terutama kalau kita melewati area mulai Sleman, Sleman perkotaan, kemudian masuk ke kota, apalagi nyampe ke Bantul, kualitas air sungai di Jogja itu pada beberapa indikator sudah melewati daya tampung, ya, alias sudah berada di bawah standar kualitas yang harus dimiliki oleh air sungai. Dampaknya apa? Dampaknya kita yang mungkin beberapa puluh tahun lalu manusia itu bisa memanfaatkan air sungai untuk berbagai macam kegiatan, termasuk mungkin memasak, ya, eh, mandi dengan aman, ya. Sekarang kan mungkin mandi kita masih lihat beberapa orang mandi di sungai, tetapi tidak semua orang mungkin tahan karena adanya deterjen yang cukup tinggi di sana misalnya, atau kita udah nggak bisa lagi minum pakai air sungai karena sudah tercemar E. coli dan lain sebagainya, gitu kan. Beberapa kejadian kalau digambarkan lewat kurva ini sudah pada posisi kita melewati garis merah tersebut atau sudah melampaui daya dukung dan juga daya tampungnya. Lebih terlihat memang pada aspek kualitas kalau di daerah kota, kemudian di Bantul. Pada beberapa kasus daya dukung itu juga sudah terlampaui, dan kadang-kadang di sini ya yang menjadi menarik, ternyata semua tidak hanya berkaitan dengan population growth, tetapi rusaknya alam, perubahan iklim misalnya, ternyata juga mempengaruhi posisi garis merahnya. Yang tadinya misalnya di sini, dia turun ke bawah. Ya, nggak lurus. Diulangi. Nah, gitu. Ya, posisi garis merahnya turun ke bawah. Kalau tadi saya ngasih contoh climate change. Kira-kira ada yang bisa menggambarkan nggak bagaimana climate change menurunkan posisi garis carrying capacity ini, dan coba teman-teman salah satu kasus yang kira-kira merepresentasikan bagaimana climate change merubah daya dukung atau daya tampung. Silakan. Ada punya gambaran nggak? Saya Pak ingin Ya. memberikan mungkin di beberapa wilayah ada yang mengalami kekeringan karena Yes. suhunya semakin tinggi sehingga daya tampung dari air itu tidak bisa mencukupi wilayah tersebut. Ya, betul sekali. Jadi bagaimana climate change meningkatkan potensi bencana kekeringan, ya, atau kalau konteksnya daya dukung berarti kuantitas dari air yang bisa diminum itu semakin berkurang jumlahnya. Artinya posisi garis merah itu turun tuh akibat bencana kekeringan yang
frekuensinya makin sering terjadi. Ya, jadi population artinya population growth nih manusia ini semakin tertekan. Makanya kalau teman-teman sering dengar istilah kerentanan dan lain sebagainya, ya memang climate change ini membuat kita semakin rentan karena kestabilan alam ini menurun gitu ya. Dari sudut pandang carrying capacity ini menurun, kuantitasnya semakin menurun, kualitasnya juga semakin jelek. Yang paling berimbas siapa? Yang paling berimbas adalah manusia dan segala macam penghidupannya gitu kan, termasuk hewan-hewan, ternak, pertanian dan lain sebagainya. Kita yang menjadi terancam di sini karena posisi jumlah penduduk kita di sini, tapi carrying capacity kita turun. Ya, carrying capacity kita turun berarti akan ada kompetisi yang lebih besar pada sumber daya alam, termasuk air, makanan dan lain sebagainya. Dan ini menyebabkan juga yang tidak punya akses atau bahasa lainnya yang tidak punya uang untuk membeli sumber daya alam tersebut itu makin rentan, makin sulit mendapatkan akses sumber daya alam tersebut. Dan mungkin di Indonesia masih belum terasa, tapi kalau eh, ke Gunung Kidul mungkin ya, Gunung Kidul itu sudah pada beberapa eh, fase, beberapa eh, sesi dalam setahun ya, beberapa bulan dalam setahun itu ada di saat-saat mereka harus membeli air lebih mahal, mendatangkan air dari kabupaten sekitarnya gitu kan. Artinya ada uang yang lebih banyak dikeluarkan gitu. Nah, ini kurang lebih gambaran bagaimana daya dukung, daya tampung berkaitan dengan kehidupan dan penghidupan manusia dalam mengakses sumber daya alam yang sifatnya sumber daya alam dasar ya, seperti air, makanan, dan lain sebagainya. Dan ternyata perubahan iklim dan beberapa kerusakan lingkungan yang lain itu menurunkan garis carrying capacity sehingga membuat manusia populasi itu semakin rentan. Terus caranya gimana ya? Caranya garis carrying capacity-nya ditingkatkan dengan berbagai macam cara. Teknologi bisa masuk di sana, perbaikan lingkungan masuk di sana. Kemudian salah satunya kalau bicara lahan berarti penggunaan lahan yang hati-hati ya, penggunaan lahan yang hati-hati melalui metode land suitability analysis. Kalau carrying capacity-nya lahan, ya nanti kita bicaranya soal misalnya food production. Kalau tidak ada lahan yang bisa dipakai untuk pertanian lagi, berarti ya carrying capacity food production-nya akan turun tuh. Kembali lagi manusia yang akan kena imbas. Nah, ini salah satu gambaran carrying capacity lahan juga bisa digambarkan dengan kurva ini. Ya, tapi kita harus lihat sumber daya apa yang diproduksi oleh lahan tersebut. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak jelas langsung diinterupsi nggak apa-apa ya. Kalau udah aman kita lanjutkan. Tujuan dari analisis daya dukung daya tampung atau tadi ada supportive capacity dan juga assimilative capacity apa sih? Yang pasti kita akan mengetahui di awal inventarisasi ya, kita akan bisa identifikasi dan menginventarisasi posisi sumber daya alam kita sampai mana sih? Atau kondisi lingkungan hidup kita sampai mana sih? Apakah sudah mepet-mepet batas carrying capacity atau masih aman gitu kan? Setelah itu baru kemudian dia akan menjadi pertimbangan dalam perencanaan ya termasuk tata ruang, tata guna lahan, dia akan menjadi pertimbangan yang cukup utama. Oh, arah lahannya ke sini, jumlah lahannya yang boleh dijadikan industri sekian, lokasinya di sini gitu. Itu salah satu manfaat dari daya dukung dan juga daya tampung. Dan tentunya dengan begitu, dengan melakukan perhitungan, dengan melakukan arahan ruang, arahan teknologi, dan lain sebagainya, kita akan bisa meminimalisir dampak negatif. Sehingga
kurva carrying capacity-nya nggak semakin turun. Gitu. Mekanismenya bagaimana sih? Mekanismenya pastinya ada ngitung kuantitas dan juga ada ngitung kualitas. Ya, di sini saya masih menggunakan kapasitas tampung limbah di sana, walaupun kembali lagi ya itu kritik terhadap terhadap definisi yang masih kurang tepat. Mungkin lebih enak saya akan lebih sering menggunakan kata-kata kuantitas dan kualitas di sini ya. Kita akan ngitung kuantitas pastinya dan juga akan ngitung kualitas. Dan di PWK mungkin teman-teman tidak akan belajar semuanya karena nanti akan ada bidang ilmu lain yang memang lebih menguasai, misalnya ya teman-teman geografi, teman-teman teknik lingkungan hidup, itu mereka melakukan sampling air ya, ngambil air di sungai, kemudian harus ditutup harus apa, tempatnya harus di, misalnya kalau pakai aqua botol tuh harus ditutupin pakai polasi hitam, nggak boleh kena kena matahari gitu kan. Ngambil airnya harus bagaimana, dalam waktu berapa jam dia harus diuji lab dan lain sebagainya gitu kan. Ada BOD, COD, uji pH, uji keasaman, uji bakteri, mikroorganisme dan lain sebagainya. Itu yang biasa dilakukan oleh teman-teman kalau tidak biologi, teknik lingkungan, geografi lingkungan. Kalau tanah misalnya gimana? Tadi kan bicara air. Kalau tanah ngomongin kualitas ya pH-nya, kemudian kontaminasinya ada tidak, apa namanya itu, logam-logam ya, logam-logam itu, kandungan logamnya seberapa banyak, karena kalau uh, terkontaminasi logam nanti digunakan untuk pertanian, dia masuk ke sayur, masuk ke buah, kemudian dikonsumsi oleh manusia, ini juga bisa jadi bermasalah gitu. Apalagi kalau di tanah biasanya dua itu ya, pH, kemudian kontaminasi logam-logam. Udara juga ada caranya khusus untuk kita bisa ngitung kualitasnya. Polutannya juga macam-macam, ada karbon monoksida, kemudian PM10 ya dari kendaraan, dari industri, atau yang paling ditakutin itu PM2,5 karena dia sangat kecil, bahkan harus menggunakan masker khusus untuk bisa menahan partikelnya yang sekecil 2,5 apa nano apa itu ya. Jadi isu masker ini sebelum COVID sudah cukup ramai pada beberapa daerah, terutama saat terjadi kebakaran hutan ya, karena PM25 itu mirip dengan virus corona, partikelnya gitu sangat kecil, sehingga kita harus menggunakan masker yang sangat rapat itunya, porosnya gitu. Nah, itu salah satu indikator dari kualitas udara. Kualitas air laut, bicaranya nanti ada minyak ya, karena ada cemaran-cemaran dari minyak bumi, kapal tanker dan lain sebagainya. Kualitas air laut juga biasanya berkaitan dengan logam ya, logam-logam berat, merkuri dan lain-lain, itu juga berkaitan dengan kualitas dari air laut dan lain-lain yang mungkin teman-teman belum pernah dengar atau pernah mendengar sebelumnya terkait dengan kualitas-kualitas elemen-elemen penghidupan manusia ya. Tadi ada tanah, air, udara, air laut. Api ada ininya nggak? Ada standar kualitasnya nggak? Biasanya berkaitan dari bahan bakarnya ya, walaupun bukan apinya secara langsung, tapi kalau bahan bakar apinya itu tidak bagus, nanti hasil bakaran apinya berhubungan dengan kualitas dari udara atau polusinya gitu. Sedangkan kalau di kuantitas ya kita ngitung kuantitasnya, airnya volumenya berapa. Jadi kalau tadi indikatornya PM25, PM10 untuk udara, kalau untuk kuantitas udara mungkin jarang digunakan ya kalau kuantitas udara. Tapi kalau kuantitas air, ngitungnya tadi kalau di kualitas dengan
mikroorganisme, E. coli-nya berapa, pH-nya berapa, berwarna tidak, berasa tidak, logamnya ada tidak. Kalau di kuantitas ya dengan volume. Volumenya berapa liter kah, berapa kubik, kemudian debit air biasanya itu sanggup tidak untuk menghidupi sekian juta manusia untuk diminum gitu dan lain sebagainya. Kuantitas eh, makanan itu juga bisa ya, berapa sayur, berapa daging, berapa telur. Kuantitas tanah ini mirip atau berkaitan dengan lahan ya. Kuantitas tanah itu biasanya nanti dihubungkan dengan berapa luas tanah yang bisa digunakan untuk lahan produktif pertanian ya, berapa hektar gitu. Sehingga nanti di daya dukung dan daya tampung lahan ya, daya dukung dan daya tampung guna lahan ini memang kuantitas akan lebih banyak kita hitung. Walaupun kuantitas tersebut nanti berkaitan dengan beragam indikator seperti jenis tanah gitu ya, ketinggian, kedekatan dengan fasilitas misalnya, land use, dia kawasan lindung atau bukan dan lain sebagainya. Itu nanti dihubungkan dengan kemudian kuantitas lahan yang bisa kita gunakan ya. Berapa luas lahan yang bisa kita gunakan dan di mana lahan yang kita bisa gunakan tersebut. Jadi berhubungan dengan jumlah, size ya, hektar, kilometer persegi serta lokasinya. Itu berkaitan dengan yang lahan, daya dukung atau kuantitas dari lahan. Pendekatan analisisnya tadi ya, ada hitung stok, kuantitas, dari sudut pandang supply-nya aja biasanya. Kemudian supply demand, ya, kuantitas dari penyediaannya dan juga kuantitas kebutuhannya, ya. Butuh nasi berapa? Cukup nggak disediakan nasinya oleh sawahnya gitu, kurang lebih. Jasa ekosistem nanti ini berkaitan lebih dari sekedar hal-hal yang berkaitan dengan kuantitas ya, kita bicaranya teknik siklus alamiahnya itu juga bisa digunakan. Kemudian sampai ke valuasi ekonomi. Ini bisa kita sampai hitung moneternya ya, terutama saat bicara unit-unit yang berbeda. Tadi ada hektar, ada volume, liter gitu kan. Hektar ke liter gimana cara ngitungnya nih? Gimana cara dia menjadikannya unit yang sama? Nah, salah satunya adalah dengan valuasi ekonomi. Jadi unitnya diubah menjadi unit uang ya, moneter. Entah itu rupiah, entah itu dolar dan lain sebagainya.